Menurut sebuah jurnal yang dikeluarkan oleh Balai Penelitian Tanaman Rempah dan Obat berjudul Peran Mikroorganisme dalam Mendukung Pertanian Organik, pengaplikasian mikroorganisme pada tanah pertanian kita dapat menurunkan kandungan bahan kimia pada produk-produk pertanian dan juga mengurangi pencemaran untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Mikroorganisme sendiri berfungsi sebagai biofertilizer yang dapat mendekomposisi bahan organik menjadi pupuk bagi tanaman, biostimulan yang dapat menstimulasi pertumbuhan tanaman, dan juga biopestisida yang dapat menekan perkembangan baik hama maupun penyakit. Dan di antara banyak mikroorganisme sendiri yang bermanfaat di sektor pertanian, salah satunya yang fenomenal adalah jakaba. Nah, jakaba merupakan temuan dari seorang petani asal Situbondo bernama Aba Junaidi Sahid yang secara tidak sengaja ketika membuat PGPR atau Plant Growth Promoting Rhizobacteria dari akar serai ternyata ditumbuhi oleh jakaba. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah melakukan perendaman sebanyak 1-2 kg akar bambu pada 10-15 liter air hujan dan rendam selama kira-kira 2 hari. Kemudian bahan kedua yaitu toge sebanyak 200 gram dan sama ya sahabat tani, rendam selama 2 hari. Dan setelah 2 hari kemudian, maka bahan yang selanjutnya perlu kita siapin yaitu dedak sebanyak 2 kg, micin sebanyak 1 bungkus, terasi 1-2 bungkus, gula 200 gram, kapur sirih 2-3 sendok, dan pengencernya yaitu air hujan sebanyak 15 liter. Dan kalau Anda bertanya, ada nggak selain dari air hujan? Ada, air biasa direbus gitu ya sahabat tani sebanyak berapa? 15 liter. Dan mari kita olah bahan-bahannya. Pertama, kita perlu lakukan perebusan terlebih dahulu dedak bersamaan dengan 3-5 liter air dan rebus sampai mendidih. Sambil menunggu mendidih, maka lakukan pengadukan secara terus-menerus pada dedaknya dan masukin juga semua bahan yang tadi sudah kita siapin. Dan setelah mendidih, baru kita diamkan sampai dia dingin. Sembari menunggu dingin, maka selanjutnya toge atau kecambah kita lakukan pemblenderan sampai halus. Dan gunakan aja ya sahabat tani air rendamannya yang udah 2 hari itu. Dan lakukan pemblenderan sampai halus. Dan kemudian, nah ini adalah rendaman akar bambu. Kemudian kita masukin dulu ke dalam wadah. Nanti akan kita bagi fermentasinya pada 2 buah wadah fermentasi. Kemudian saat formula dedaknya sudah dingin, maka masukin pada semua rendaman bambu. Dan ingat ya sahabat tani, bagi secara merata. Kemudian masing-masing kemudian kita masukin blenderan toge dan juga bagi secara merata. Jika sudah maka aduk-aduk sampai semuanya tercampur dengan lebih merata. Kemudian tutup dengan menggunakan kain dan ikat rapat-rapat dengan menggunakan tali pengikat. Dan taruh di tempat yang aman dan juga sejuk ya sahabat tani udaranya. Jika sudah maka proses pembuatan PGPR Jakaba Supernya selesai ya sahabat tani, tinggal kita tunggu aja selama 21 sampai 30 hari setelahnya. Nah, sekarang sudah 21 hari dan mari kita buka bersama bagaimana sih kondisi dari jakabanya. Nah,
Nah, ini dia, jakabanya sudah mulai tumbuh ya sahabat tani. Dan karena ini masih kelihatan agak kecil, maka mari kita diamin lagi selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Nah, sekarang sudah hari yang ke-30 atau 1 bulan setelah kita melakukan pembuatan yang pertama tadi. Dan mari kita lihat bagaimana kondisi dari jakabanya. Dan ternyata sudah berkembang luar biasa loh ya sahabat tani. Dan mari kita diamin lagi selama kurang lebih 1 minggu ke depan. Nah, gimana sih kira-kira wujudnya kalau diangkat? Coba kita angkat. Nah, ternyata benar-benar gede gitu ya sahabat tani. Nah, mungkin Anda penasaran bagaimana sih kondisi mikroorganisme yang ada pada jakaba yang kami buat itu? Penasaran? Atau penasaran banget? Maka mari ya sahabat tani, silakan simak pada tayangan berikut ini. Nah, ini adalah sampel dari jakaba supernya dan mari kita taruh 1 tetes pada preparat. Kemudian kita tutup dengan deglas. Lalu kita taruh pada mikroskop. Dan ternyata seperti inilah kondisi mikroorganismenya. Gimana? Dan saya bilang ini tuh banyak banget ya sahabat tani. Nah, coba kita ganti mode. Nah, kelihatan nggak kecil-kecil? Kelihatan? Kalau nggak kelihatan, coba saya perbesar lagi. Nah, kelihatan nggak? Dan ini tuh banyak banget ya sahabat tani. Dan tahu nggak Anda? Ini tuh hanya 1 tetes loh. Dan gambar yang sedang Anda lihat ini, jakaba super yang banyak ini hanya 1/100 dari besaran deglas yang kami gunakan. Artinya bisa disimpulkan, hanya dengan setetes jakaba super itu ternyata berisikan sampai ratusan juta mikroorganisme di dalamnya. Gimana? Mantap apa mantap banget? Dan tahu nggak Anda? Hebatnya, Anda bisa loh mendapatkan pupuk seumur hidup hanya dengan bermodalkan yang sudah Anda buat ini. Caranya, nanti kalau Anda sudah ngambil airnya, maka Anda cukup tambahkan lagi air cucian beras sebanyak 5-10 liter. Dan tunggu aja sampai 1 minggu ke depan, maka Anda akan mendapatkan kembali jakaba supernya. Mantap! Dan gitu aja terus ya sahabat tani. Pakai lagi, kemudian masukin air cucian beras, dan seminggu kemudian jadi ya sahabat tani, dan gitu aja terus siklusnya. Jadi sampai kapanpun Anda tuh nggak bakal kekurangan pupuk buat suburkan tanah pertanian Anda. Dan untuk pengaplikasian pupuk PGPR Jakaba Super ini, pertama untuk metode semprot, misal buat tanaman padi misalnya, maka Anda bisa gunakan kisaran 10-15 ml per liter airnya. Dan untuk metode kocor ya sahabat tani, maka Anda bisa gunakan kisaran 20-25 ml per liter airnya.